Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama yang Maha Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Tuhan akan melawat setiap saudara semua di dalam kasih karunia-Nya yang besar. Siapkan hati saudara untuk terima firman kebenaran yang akan mengajar kepada kita, yang akan membangkitkan dan akan mendidik kita kepada jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan akan datang kepada saudara dan saya dengan tema sikap dan hidup orang percaya di akhir zaman. Buka Alkitab saudara, lihat di kitab Matius pasal yang ke-24. Matius 24, lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan mengatakan demikian, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati, yang mengajar kepada kita dan mengingatkan kita tentang zaman-zaman yang sedang saya dan saudara hidupi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada bedanya antara zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir itu menunjuk pada zaman penggenapan ketika Yesus datang dalam rupa manusia untuk menebus dunia ini dengan segala dosa-dosanya, dan penggenapan dari firman-firman yang disampaikan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Tapi akhir zaman itu bicara tentang satu zaman, satu waktu di mana masa itu adalah masa akhir dari zaman akhir. Kapan itu? Sekali lagi seperti yang pernah saya katakan, zaman itu, masa itu adalah hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam penantian tentang apa yang disebut dengan parousia, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah pengharapan yang luar biasa. Pengharapan ini adalah pengharapan yang sangat membahagiakan, sebab masa itu menjadi masa yang sangat dipenuhi dengan sukacita yang besar, di mana umat Tuhan, mempelai perempuan yang disebutkan oleh Alkitab, bertemu dengan kekasihnya, yaitu mempelai laki-laki Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya akan bagikan screen sekarang. Ya. Baik, saudaraku. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang dikatakan oleh firman Tuhan luar biasa. Lihat sekarang di bagian ini. Di kitab Titus 2 ayat 13, firman mengatakan apa Bapak Saudara? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi hari-hari ini saya dan saudara
berada pada masa-masa penantian kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Jika saya dan saudara mengalami masa itu, maka masa itu digambarkan, diucapkan, ditegaskan sebagai hari yang penuh bahagia. Dan pengharapan ini, saudaraku, adalah pengharapan yang begitu luar biasa. Sebab ini akan menguatkan kita, ini akan membuat saya dan saudara kuat, sukacita, tekun, memperjuangkan dan menghidupi iman kita yang benar di dalam keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kita di kitab Matius pasalnya yang ketiga, untuk supaya saya dan saudara mengenali apa yang disebut sebagai tanda-tanda zaman. Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang percaya pada waktu itu, khususnya orang-orang Farisi, yang mungkin belum percaya, bukan mungkin, mereka belum percaya. Tapi Tuhan Yesus menegur kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tentang bagaimana sebenarnya keadaan di mana mereka hidup. Itu adalah masa penggenapan di mana firman Allah, anak Allah, datang dalam rupa manusia, tapi mereka tidak bisa mengenali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka bisa mengenali tanda-tanda musim, musim panas, musim hujan, hari buruk, hari baik, bisa mereka kenali, tapi tanda-tanda zaman mereka tidak kenali. Firman ini juga dikatakan kepada saya dan saudara, bahwa hari-hari ini kita harus mengenali tanda-tanda zaman. Di mana saya dan saudara saat ini, sekali lagi, berada pada penantian yang penuh pengharapan yang bahagia, yaitu penyataan kemuliaan Allah, Tuhan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang menjadi sikap dan hidup orang percaya yang harus dihidupi? Sikap seperti apa yang harus dimiliki di hari-hari ini? Mari kita lihat sekarang. Yang pertama adalah kita harus menjadi penyembah, bukan mencari tempat menyembah. Lihat Matius 24 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudaraku, pada waktu itu orang melihat bait suci di Yerusalem itu pasti dengan rasa kagum, dan bait suci itu merupakan bangunan yang menjadi kebanggaan bagi orang Israel. Bait suci ini adalah bait suci yang ketiga, ya, dalam wujud bangunan permanen. Yang pertama dibangun oleh Salomo, lalu yang kemudian yang selanjutnya adalah bangunan yang dibangun oleh orang-orang Israel ketika beberapa orang mereka ada di pembuangan, dan kemudian yang ketiga ini adalah bait suci yang dibangun oleh Herodes. Herodes ingin mengambil hati orang-orang Yahudi dan dia mensponsori bangunan bait Allah yang sangat dirindukan oleh orang-orang Yahudi. Dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Saudara, bait suci ini begitu megah. Dibangun pada awalnya rencananya 8 tahun program pembangunan ini. Tapi rupa-rupanya pada akhirnya sampai pada finishingnya itu memakan waktu 46 tahun. Sangat lama. Dan Herodes melibatkan 10.000 pekerja. Dan luar biasa, satu batu yang ada di bait Allah atau yang digunakan untuk membangun bait Allah ini, Bapak Ibu Saudara, batu itu panjangnya 7 meter, tingginya 5,5 meter, lebarnya 3,5 meter, dan satu batu bobotnya lebih dari 100 ton.
luar biasa. Dan bangunan itu adalah bangunan yang begitu megah. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan tiba saatnya tidak ada satu batu pun yang akan tinggal tersisa. Semua batu-batu yang tersusun dengan megah itu akan runtuh. Bait Allah akan runtuh. Bahkan menjelang detik-detik ketika Yesus akan diserahkan untuk mati disalibkan, Yesus menunjuk kepada bangunan bait Allah yang begitu megah itu dan dia berkata, runtuhkan bangunan itu dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Di sini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada orang-orang Israel, khususnya orang Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat, orang Farisi, bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bukan bangunan fisik, bukan bangunan gedung tempat menyembah, tetapi orang-orang percaya, manusia-manusia yang ditebus dari dosa, yang pada akhirnya manusia-manusia itu akan menjadi bait Allah, akan menjadi tempat di mana Allah hadir. Makanya kemudian pada zaman yang selanjutnya setelah Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan bangun bukan gedung, bukan tempat menyembah, tetapi yang dibangun umat-umat tebusan itu menjadi penyembah-penyembah. Saudaraku, ada pesan yang begitu ngeri sebenarnya terkait dengan bangunan rumah ibadah. Bagaimana pada waktu itu, konteks ini, Tuhan Yesus meninggalkan bait Allah itu. Bisa jadi, saudara, tempat-tempat ibadah, rumah-rumah ibadah yang dibangun dengan memakan biaya uang yang begitu banyak, bisa tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Bisa Tuhan tidak mau hadir di sana, saudara. Kenapa? Karena bukan itu fokus Tuhan. Tuhan melihat hal yang lebih penting dari bangunan, yaitu manusia-manusia yang menyembah. Oleh sebab itu sikap dan hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, saudaraku, mari saudara fokus pada menjadi penyembah pribadi, orang-orang yang menjadi penyembah Tuhan, bukan mencari tempat menyembah, bukan fokus kepada gedung, bukan fokus kepada organisasi-organisasi keagamaan. Jangan, saudara. Itu bukan fokus Tuhan. Yang menjadi fokus Allah dalam hidup kita, panggilannya dalam hidup saya dan saudara, adalah untuk beribadah menjadi umat Tuhan dan menyatakan kemuliaannya, yaitu saudara dan saya pribadi-pribadi. Menjadi penyembah. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dan perempuan Samaria menunjuk orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim, di Samaria, dan orang Yahudi beribadah di Gunung Sion, di Yerusalem bait Allah. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar tidak menyembah di Gunung Gerizim, tidak menyembah di Yerusalem atau di bait Allah di Gunung Sion, tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, Tuhan Allah, mencari, kata Tuhan, mencari penyembah-penyembah. Tuhan tidak mencari tempat-tempat menyembah, tetapi mencari penyembah-penyembah. Jadilah saudara dan saya penyembah Tuhan. Kiranya saudara dan saya didapati oleh Tuhan sebagai seorang yang menyembah. Amin. Seorang yang menyembah. Biarlah puji-pujian, syukur, penyembahan dalam bakti kita kepada Tuhan menjadi sikap dan gaya hidup kita dalam menantikan kedatangannya kedua kali. Sebab Tuhan mencari itu. Tuhan mencari siapapun saya dan saudara, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ada satu cerita
Ada sebuah gereja, gedung gereja yang begitu megah. Yang dari gedung yang begitu megah itu mengalun puji-pujian, nyanyi-nyanyian puji-pujian kepada Tuhan Allah. Hingga malaikat datang kepada gedung itu, ingin memberkati orang-orang yang ada di gedung itu. Tapi rupa-rupanya ketika malaikat itu tiba di gedung itu, tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang sedang memuji menyembah Tuhan. Tetapi yang ada adalah lagu-lagu yang keluar dari kaset rohani yang diputar melalui tape recorder di gereja itu, saudara. Jadi tidak ada pribadi yang menyembah di situ, tetapi yang ada kaset yang menyanyikan pujian penyembahan. Saudara, jangan kita seperti ini. Jangan kita menjadi umat yang hanya memutar lagu-lagu rohani, tetapi saya dan saudara tidak menjadi penyembah. Jangan hanya suka dengan mendengarkan lagu-lagu rohani. Tuhan mau saudara sendiri yang menyembah. Kita sendiri yang memuji Tuhan. Yang puji-pujian itu mengalir keluar dari hati kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi penyembah juga dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Coba lihat di situ Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi siapa penyembah? Apa yang Tuhan cari? Yaitu saya dan saudara, orang-orang tebusan Tuhan yang mempersembahkan tubuh yang hidup. Kalau pada zaman perjanjian lama, orang-orang pada perjanjian lama sebelum korban yang sesungguhnya datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mereka mempersembahkan untuk masuk ke hadirat Allah, masuk ke bait suci, bertemu dengan Tuhan. Mereka mempersembahkan tubuh-tubuh yang mati dari binatang yang disembelih, berupa domba, berupa lembu, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman anugerah ini, di zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru, Tuhan tidak lagi menggunakan tubuh-tubuh binatang. Tuhan tidak lagi mencari persembahan dari binatang yang disembelih, sebab korban yang sesungguhnya untuk pengampunan dosa itu sudah dilakukan secara genap dan sempurna oleh Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah ditebus dari kegelapan kepada terang Tuhan yang begitu mulia. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Itulah ibadah kita yang sejati, itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya, itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu persembahan tubuh saya dan saudara. Intinya adalah Tuhan inginkan pribadi saya dan saudara, bukan yang lain. Hati saudara dan saya. Tuhan tidak membutuhkan uang saya dan saudara. Tuhan tidak menginginkan uang saudara, tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya sendiri. Bukan hanya uang, tetapi segenap kehidupan kita, baik yang ada di luar tubuh, baik yang melekat pada tubuh, baik yang ada di dalam tubuh, atau apa-apa yang dimiliki oleh tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan menjadi penyembah. Maka jangan pernah ada Bapak Ibu Saudara di antara kita yang mungkin pernah dikatakan oleh orang lain bahwa ketika pas waktu ibadah, hari di mana kita ibadah, ada orang yang berkata,
Oh, maaf, saya tidak ada waktu. Saya titip saja ya. Titip ibadahnya. Saya nggak ada waktu hari ini atau minggu ini untuk ibadah. Saya titip. Jangan pernah. Dan jangan, kalau pernah, jangan ulangi sikap seperti itu. Ibadah tidak bisa diwakilkan. Penyembahan kita kepada Tuhan itu urusan pribadi saya dan saudara secara pribadi kepada Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan inginkan saya dan saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sikap dan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya dan saudara sementara kita menanti kedatangannya kedua kali. Lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi pada waktu itu, murid-murid sendirian dengan Tuhan Yesus di bukit Zaitun, lalu murid-murid menanyakan 3 perkara penting terkait eskatologi, terkait akhir zaman, yaitu apa? Pertama, apa tandanya atau bila mana kapan hal itu terjadi? Yaitu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kapan bait Allah itu akan runtuh. Lalu Tuhan menjawab, menjabarkan tanda-tandanya seperti apa, peristiwanya seperti apa, dijabarkan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Yaitu pertanyaan murid-murid tentang bila manakah itu akan terjadi. Ini pertanyaan tentang kapan bait Allah runtuh, kapan berakhirnya kejayaan Yahudi pada waktu itu, dan itu digenapi kemudian tahun 70 Masehi ketika Yerusalem di bawah pimpinan Jenderal Titus diserang oleh orang-orang Roma, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, terjadi. Bait Allah runtuh, Yerusalem runtuh, dan orang-orang Yahudi terserak-serak ke seluruh penjuru dunia. Yang kemudian pada tahun 1948, kemudian kurang lebih dari 1,5 abad kemudian, kok 1,5, bukan, kurang dari 20 abad kemudian, dipulihkan. Lalu pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh murid-murid adalah, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Nah, tanda-tanda kedatangan Tuhan akan kita lihat di hari berikutnya. Karena khotbah pengajaran firman Tuhan ini akan bersambung di hari pertemuan kita berikutnya. Apa tanda kedatanganmu? Dan yang kemudian terakhir ditanyakan, apa tanda kesudahan dunia? Jadi peristiwa akhir zaman itu diawali dengan runtuhnya Yerusalem, kemudian mulainya muncul tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, yang menjadi hal yang harus kita cermati, kita kenali sebagai orang percaya, dan itu adalah hari yang sangat luar biasa. Lalu kemudian kesudahan dunia, atau orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang di luar Tuhan menyebutnya ini sebagai hari kiamat. Saya mau katakan, saudara, tidak ada kiamat bagi orang percaya. Kata kiamat, konsep kiamat itu hanya bagi orang-orang di luar tebusan Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam tebusan Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, tidak ada kiamat, sebab hari itu adalah hari perjumpaan dengan Tuhan dan juru selamat kita. Hari itu bukan hari mengerikan bagi kita, tapi hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Milikilah pengharapan ini di dalam keseharian saya dan saudara,
sehingga saya dan saudara tidak gampang menyerah menghadapi tekanan-tekanan dunia yang makin busuk ini, saudara. Kembali kepada pertanyaan, apa sikap dan hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini? Yang kedua, saudaraku, lihat ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang kedua, sikap dan hidup kita adalah sikap waspada. Jangan sampai kita tersesat. Berawas-awaslah. Waspada sungguh-sungguh supaya saya dan saudara tidak tersesat. Sebab apa? Sebab menjelang kedatangan Tuhan itu akan ada banyak penyesat-penyesat. Akan ada banyak nabi-nabi palsu. Akan ada banyak pengajar-pengajar palsu. Akan ada banyak orang yang mengeklaim dirinya sebagai juru selamat. Padahal dia adalah juru selamat palsu. Ada banyak kemudian orang yang mengatakan dirinya Mesias, padahal dia adalah Mesias palsu. Apa itu sesat, saudara? Kata sesat itu artinya apa? Artinya tidak melakukan atau tidak melalui di jalan yang benar. Tidak hidup melalui jalan yang benar. Itu artinya sesat. Oleh sebab itu, hati-hati bagi saya dan saudara, jangan sampai ada ajaran atau orang yang membuat saya dan saudara menyimpang, sehingga kita menjalani kehidupan ini di luar dari kebenaran tuntunan-tuntunan firman Tuhan. Lalu apa arti yang sesat yang kedua? Yaitu menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Nah, semua itu terjadi karena salah berpikir atau salah paham. Arti sesat itu salah berpikir. Cara berpikirnya salah. Dari mana cara berpikir salah? Karena yang ia terima, yang ia pelajari, yang ia dengar itu salah. Bersumber dari sumber yang salah, mengambil prinsip dari sumber yang salah, mengambil nilai-nilai kebenaran dari sumber yang salah. Saudara dan saya bisa menyimpang dari kebenaran. Saudaraku, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat. Coba buka sekarang di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat 7. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan keras kepada saya dan saudara, jangan sesat, jangan salah berpikir, jangan memiliki paham yang salah terkait hubungan dengan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah. Gigi ganti gigi, itu hukum yang lama. Nyawa ganti nyawa. Tetapi ajaran Tuhan mengatakan, berdoa untuk musuh-musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu. Itu jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Jangan kita sesat. Mentang-mentang di dalam Tuhan kita mendapatkan anugerah. Konsep anugerah tidak boleh dipahami dengan sembarangan.
Jangan memandang anugerah dengan sembarangan, dengan mengatakan anugerah, hidup dalam anugerah maka saya bebas berbuat dosa. Itu sesat. Dan kesesatan ini pernah terjadi pada zaman-zaman lama dalam sejarah gereja. Salah satu bagian penyimpangan, kesesatan dari golongan tertentu ketika memahami keselamatan hanya oleh anugerah, maka perbuatan baik itu tidak penting. Hidup suci tidak penting. Yang penting saya beriman, yang penting saya percaya. Padahal beriman dan percaya itu tidak bisa terlepas dari perbuatan. Orang berkata beriman tapi kelakuannya tidak suci, tidak beriman. Orang berkata percaya tapi kelakuannya cemar, tidak beriman. Saudara, jadi jangan salah pikir, jangan salah paham tentang anugerah, tentang pengampunan, tentang kasih Tuhan. Sebab apa? Jangan sesat, sebab Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Ini hukum yang tidak bisa dibantah. Saudara tabur jagung, menuai jagung. Saudara tabur padi, menuai padi. Jangan pikir saudaraku, bahwa saya dan saudara dengan hidup sembarangan, kemudian saya dan saudara bisa menuntut kepada Tuhan mentang-mentang kita katanya anak Tuhan, mentang-mentang kita katanya hidup dalam pengampunan, tapi kita kerjaannya menuntut Tuhan. Tidak kemudian kita menyerahkan segenap hidup kita untuk diatur oleh tujuan-tujuan Tuhan yang kepadanya Tuhan telah menebus saya dan saudara. Jadi sekali lagi, waspada, jangan kita menjadi orang tersesat. Amin, saudaraku. Dua sikap ini yang kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi dua sikap ini, yang pertama saudaraku, sikap hidup orang percaya di akhir zaman adalah menjadi penyembah Tuhan, bukan pada mencari tempat menyembah. Yang kedua, waspada, jangan sampai kita tersesat. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak tersesat? Saudara dan saya harus mau diajar. Saudara dan saya harus mau belajar tentang kebenaran. Penuhi hidup kita dengan sumber-sumber yang benar, yang mengalir dari kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah kesempatan untuk saya dan saudara. Selagi saya dan saudara masih diberikan kesempatan, mari gunakan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari gunakan, kerahkan semua upaya dan hidup kita untuk mengenal Tuhan, mengenal juru selamat kita. Karena itu adalah hidup yang kekal, yaitu kehidupan yang terus-menerus mengenal Tuhan yang menebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, kiranya anugerah Tuhan melimpah kepada kita, untuk dalam penantian kita kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita senantiasa berjaga-jaga dan kita didapati sebagai mempelai yang tidak bercacat celah ketika ia datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Gugah kami, bangkitkan kami. Berikanlah kami anugerah-Mu. Berikanlah kami anugerah-Mu. Lawat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Lawat setiap umat tebusan-Mu ini Tuhan. Sehingga kami memiliki pengharapan yang kuat tentang kedatangan-Mu. Dan kami menjadi penyembah. Dan kami juga waspada, hidup tidak tersesat di jalan-jalan kami. Bimbing kami Roh Kudus setiap hari, agar kami tidak salah jalan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya.
Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Dan kiranya perjamuan kudus membawa terobosan rohani, terobosan dalam kehidupan saudara semua saat ini. Maka terima dengan iman, terima dengan percaya perjamuan suci ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kurban-Mu di kayu salib yang telah menembus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau menyerahkan tubuh-Mu untuk menjadi kurban, menanggung segala kutuk, kesengsaraan, penderitaan, kebinasaan, hukuman yang harusnya kami pikul dan kami tanggung. Telah Engkau pikul di dalam tubuh daging-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa tubuh Tuhan Yesus adalah benar-benar makanan. Kami mengakui dan percaya dan menerima oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami sembuh dari segala macam sakit, baik sakit rohani, sakit pikiran, sakit mental, sakit jasmani, sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, apakah saudara percaya roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita berkat makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Oh, glory, haleluya, glory. Haleluya, puji Tuhan. Angkatlah cawan, saudara. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk darah yang tertumpah, yang bukan hanya menutup dosa, tapi menyucikan dosa-dosa kami. Menyucikan hati nurani kami yang busuk dan menyimpang dan durhaka, menjadi hati nurani yang bersih, hati yang baru untuk setia, taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menjadi tanda milik bahwa hidup kami milik-Mu. Darah-Mu yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan dalam hidup kami. Darah-Mu yang menghancurkan segala kutuk, baik kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk yang menghancurkan hidup kami, dihancurkan dalam kuasa darah Yesus. Haleluya, kami terima kuasa darah Yesus. Dan kami terima terobosan ilahi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, mengalir dan turun dalam kehidupan kami oleh penebusan-Mu. Apakah saudara percaya cawan yang atasnya kita bersyukur adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya nama kaya masika marapata kaya masika patakara lama-lama. Ya lama nakana lama trakala masika lama. Terimalah kesembuhan. Terimalah hati yang baru. Hati yang keras, hati yang tegar, hati yang tengkuk, hati yang cemar, hati yang durhaka. Pergi dari hidup kita. Dalam nama Yesus, kita terima hati yang baru. Hati yang setia dan taat. Haleluya, terima kehidupan yang baru. Terimalah kekuatan yang baru.
Terimalah kesembuhan, terimalah terobosan dalam usaha pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup saya dan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya semua saudara menikmati kemurahan Tuhan. Shalom.